Wakil Gubernur Maluku Utara M. Ali Yassin Ali melakukan monitoring dan evaluasi percepatan penanganan pandemi COVID-19 di 10 kabupaten kota, termasuk Kabupaten Halmahera Barat yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis 25 Juni 2020. Rombongan Wakil Gubernur disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Sahril Abdul Rajak, bersama unsur Prokopimda Halmahera Barat dan Koordinator Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Halmahera Barat. Rombongan Wakil Gubernur langsung dibawa menuju ruang pertemuan khusus Bupati yang berada di lantai 2 kantor Bupati Halmahera Barat. Sekretaris Daerah Sahril Abdul Rajak menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk percepatan penanganan COVID-19. Di antaranya, keputusan Bupati terkait pembentukan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Halmahera Barat. Selain itu, Sekretaris Daerah juga mengatakan bahwa di Halmahera Barat telah mewajibkan wajib lapor bagi pendatang yang masuk ke Halmahera Barat dari tempat-tempat yang masuk pada zona merah, hingga menerapkan prosedur konfirmasi kesehatan dan menerapkan informasi satu pintu terkait COVID-19. Terpisah dari itu, Wakil Gubernur Maluku Utara M. Ali Yassin Ali mengatakan bahwa dari informasi yang diperoleh lewat pemberitaan pusat, tertanggal 24 Juni kemarin, secara nasional Maluku Utara masuk dalam urutan keempat setelah Sulawesi Selatan untuk positif COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penularan COVID-19 di Maluku Utara cukup tinggi. Oleh karena itu, kunjungan kerja ini bertujuan dalam rangka evaluasi dan monitoring penanganan COVID-19. Sebab ini penting dilakukan sehingga kita dapat mengetahui di mana letak kekurangan dan kelemahan kita selama pandemik ini berlangsung. Maluku Utara. Dari Maluku Utara sekarang ini kita sudah meningkat. Jadi sudah menjadi urutan keempat di provinsi Maluku di Indonesia. Setelah DKI Surabaya, DKI, kemudian Sulawesi Selatan, dan kita urutan keempat di Maluku Utara. Nah, ini kemarin saja kurang lebih 94 orang yang dicurigai bahwa itu yang positif. Menurut Wagub, untuk Halmahera Barat itu sendiri dalam penanganan COVID-19 cukup baik. Hanya saja ada beberapa kekurangan yang disampaikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten, terutama soal ketersediaannya alat rapid test. Oleh sebab itu, hasil monitoring dan evaluasi ini akan menjadi bahan untuk saya sampaikan kepada Gubernur untuk secepatnya bisa direalisasikan kekurangan tersebut. Iya, untuk Halmahera Barat terkait dengan penanganan COVID ini kami masih butuh rapid test karena banyak yang kontak langsung dengan pasien yang positif, ini yang perlu kita tracking. Dan ketika kita tracking, kita butuh banyak rapid test untuk bisa kita periksa kepada mereka yang terkontak. Karena itu saya bersyukur tadi dengan Pak Wagub, saya sudah menyampaikan bahwa kita kekurangan rapid test, kurang lebih 2.000, kalau respon beliau bagus ya alhamdulillah. Tetapi kami pun akan berupaya untuk mengadakan itu. Iya Bu, seandainya kalau rapid test yang diberikan oleh pemerintah provinsi itu sebanyak 2.000 itu hadir itu, kira-kira kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat itu sendiri? Iya, untuk bantuan rapid test yang 2.000 itu kita akan melakukan memakai itu untuk tracking mereka yang terkontak dengan orang yang positif. Kemudian untuk pelaku perjalanan kita akan membantu mereka yang melakukan pelaku perjalanan ke luar provinsi, karena selama ini yang pelaku perjalanan ini selalu mengeluh rapid test yang mereka gunakan itu berbayar. Jadi untuk Halmahera Barat, kalau ada bantuan dari provinsi, kita akan melakukan rapid test kepada pelaku perjalanan tanpa bayaran. Sementara terkait bantuan alat PCR atau alat tes swab, Wagub katakan dia sudah mendapatkan informasi bahwa alat tersebut sudah tiba di tim gugus tugas provinsi kemarin. Oleh sebab itu, Wagub berharap agar secepatnya dioperasikan sehingga ke depan Maluku Utara tidak lagi mengirim spesimen pasien ke Manado atau Makassar. Jadi harapan alhamdulillah dengan adanya alat PCR yang sudah tiba kemarin sore itu, mudah-mudahan kita tidak periksa lagi ke Manado atau ke Sulawesi Selatan sehingga makan waktu sampai dengan bulan-bulan. Mudah-mudahan ini bisa cepat dioperasikan supaya pemeriksaan di Maluku Utara ini supaya secepatnya 1-2 hari sudah dapat hasilnya.
Bukan hanya itu saja, M. Ali Yasin Ali juga sangat menyesalkan kurangnya koordinasi dalam penyaluran bantuan sosial dari provinsi ke setiap kabupaten kota, sehingga dalam penyaluran tersebut banyak yang tidak tepat sasaran. Perkembangan COVID-19 di Halmahera Barat dengan rincian data bahwa positif COVID-19 di Halmahera Barat berjumlah sebanyak 11 orang, 2 orang telah sembuh, dan 1 orang meninggal. Untuk ODP sebanyak 16 orang, dan yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 143 orang. Ya, kita untuk Halmahera Barat yang positif sekarang 11 orang, tetapi yang sembuh itu alhamdulillah sampai kemarin itu ada 2. Ada 2 ya? Iya, Untuk ODP itu sendiri? Kita ODP-nya sekarang ada 16. 16. Iya. Kemudian kita PDP-nya sekarang yang kita rawat di Rusunawa itu ada 4, kemudian pelaku perjalanan ada 5. Dan semua yang 11 orang kita rawat di Rusunawa sekarang. Jumlah pasien yang ada di Rusunawa itu? Jumlah pasien yang ada Rusunawa 11 sekarang. 11 orang. 11 orang. Iya, diantaranya 2 positif yang kita rawat di sana. Untuk isolasi sendiri, isolasi mandiri? Yang isolasi mandiri sekarang itu ada 143 orang yang mereka melakukan isolasi mandiri di rumah. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekda, Halbar, dan unsur Forkopimda, Asisten 2, Markus Saleki, Staf Ahli Bupati Freddy Gudiman, Kepala Dinas Kesehatan Nyonya Rovince Kalingit, Kepala BPBD Imran Lolori, Kepala Inspektorat Julius Marau, Kepala Bapeda Sony Balacai, Ketua KPU Halbar Miftahudin Yusuf, PJS KPLP Halbar Jemi, dan Ketua PWI Maluku Utara Safrudin Ganda. Dari Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Tim Liputan Malu TV melaporkan.